Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Renungan MSC Provinsi Indonesia, Jumat 22 Oktober 2021, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini perikop Injil yang kita dengar menilai Shaman yang ditempatkan dalam konteks pengajaran khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pengajaran pertama soal kewaspadaan terhadap ragi kemunafikan, soal ketamakan terhadap harta duniawi tetapi miskin di hadapan Allah, soal kekhawatiran yang kisah paradoksalnya, bunga bakung di padang yang tidak memintal dan tidak menuai tetapi tetap cantik indah mempesona di hadapan Raja Salomo, rumput yang didandani Allah, yang ending pesannya untuk kita sekalian, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya kita diajak masuk dalam kewaspadaan yang ditempatkan dalam rentang waktu bagi Tuhan, karena kita semua tidak pernah tahu dengan pasti waktu Tuhan bagi kita sekalian. Tanda Yesus, waspadalah, hendaklah pinggangmu senantiasa terikat. Selanjutnya Lukas mengisahkan kehadiran Yesus yang membawa pemisahan, bukan damai tetapi pedang. Tentu ini menjadi tanya besar bagi kebanyakan orang, tetapi bagi kita orang Kristiani yang percaya kepada Yesus tentu menjadi lain. Kehadiran Yesus membawa peradaban baru, budaya baru, hukum yang baru, yang pasti akan menggoyahkan tatanan praktis hidup kebanyakan orang. Tentu hal ini akan membawa pertentangan di antara mereka. Mereka merasa terusik, mereka merasa terganggu. Pertanyaan untuk kita sekalian, maukah kita tinggal dalam zona aman atau mau berubah demi kerajaan Allah? Mau meninggalkan kenyamanan untuk sebuah keselamatan kekal, ataukah meninggalkan keselamatan kekal untuk hanya sekedar meraih kenyamanan yang bersifat sementara? Bagi kita murid-murid Tuhan Yesus, mari kita tinggalkan kenyamanan untuk meraih keselamatan kekal. Kita masih ingat sabda bahagia dari Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang menangis karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lapar karena mereka akan dikenyangkan. Dan seterusnya. Atau masih ingatkah kata-kata Yesus? Apabila orang menampar pipi kananmu, hendaklah engkau serahkan juga pipi kirimu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pagi ini di penghujung pengajaran khusus sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Yesus hadir dengan gaya metafora yang khas dan apik. Yesus menyentak kita dengan kesekitaran kita, bumi, langit, dan zaman ini. Bumi dan langit akan berubah, tetapi firman-Ku tidak pernah akan berubah. Zaman ini akan berubah dengan segala fenomenanya, tetapi firman-Ku kekal abadi. Kita ingat firman Yesus tentang hukum utamanya, yaitu hukum cinta kasih. Cinta kasih tidak pernah berubah dan tidak pernah dilekang oleh waktu. Kasih dan cinta masih menjadi kekuatan spiritual yang maha dahsyat untuk memfilter pengaruh dan arus zaman yang menggila. Cinta kasih menjadi semacam pedang mandraguna untuk membasmi virus zaman ini yang kian menggerogoti anak-anak zaman. Virus egoisme yang makin seksi menebarkan pesonanya. Virus vandalisme yang kian tren memproklamirkan dirinya sebagai sebuah tren gaya hidup yang baru. Virus primordialisme yang kian halus dimainkan dengan intrik-intrik yang manis dan bahkan sangat rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih, maka Yesus yang tegas mengatakan, mengapakah engkau sendiri tidak memutuskan sendiri apa yang baik dan benar? Alam dengan semua fenomenanya engkau tahu, sama dengan perkembangan juga engkau tahu. Mengapakah engkau tidak bertindak dengan baik dan benar? Hal ini juga menjadi pergumulan Rasul Paulus. Paulus sendiri berujar, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku tertawan dalam dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Saudara dan saudariku, menilai sama dengan pergumulan batin dari Santo Paulus, Rasul Paulus, kita juga diajak untuk apa? Meninggalkan kenyamanan yang sementara untuk meraih keselamatan kekal. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita hidup, berada kini
dan di sini. Amin.